Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Zila Nuraliza dengan NIM 12016030. Mata kuliah Islamic Marketing Management, dosen pengampu Adi Mursalin SE MM CPC HCM, kelas akuntansi syariah 3B. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS. Bagian A, pertanyaan tentang aktivitas di Zoom. 1. Berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Jawab, saya menghadiri Zoom sebanyak 6 kali pertemuan. Alasan saya menghadiri kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini untuk menambah wawasan saya tentang materi yang disampaikan sehingga saya dapat mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. 2. Apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian semester? Sebutkan dan jelaskan materi yang sudah Anda video recordkan itu. Ya, saya selalu membuat video rekor tentang materi yang sudah disampaikan seperti tentang cara meningkatkan nilai pelanggan, apa itu perilaku konsumen, ekuitas merek dalam Islam, dan juga banyak ayat-ayat yang saya pelajari ketika melakukan video rekor. 3. Selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di kelas Zoom? Jika ya, soal-soal apa saja yang Anda selalu jawab sewaktu mengikuti kuliah Islamic Marketing Management? Jawab, setelah ujian tengah semester, saya tidak pernah menjawab soal-soal yang diberikan, dikarenakan saat saya ingin menjawab, saya selalu didahului dengan teman-teman saya. 4. Bagaimana kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing and Management selama 1 semester? Manfaat apa saja yang Anda peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Bagaimana Anda menerapkan ilmu yang sudah Anda peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Jawab, kesan saya mengikuti mata kuliah Islamic Marketing and Management sangat baik. Saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu yang tentunya akan berguna bagi saya ke depannya. Dan dengan mengikuti mata kuliah ini, saya dapat lebih memahami materi yang diberikan dikarenakan tugasnya adalah diskusi, dan kita juga disuruh mengulang materi dengan menjelaskan ulang melalui tugas video record YouTube. Di dalam Islamic Marketing dan Manajemen ini, saya diajarkan mengenai cara untuk melakukan kegiatan analisis, perencanaan, dan pengendalian atas produk atau jasa. Selain itu, kita juga dapat mengenali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan memasarkan produk. 5. Nilai apa yang Anda harapkan setelah Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing and Management? Beri argumentasi dan bukti-bukti bahwa Anda pantas mendapatkan nilai yang Anda harapkan. Saya ingin mendapatkan nilai A karena saya sudah melakukan semua kewajiban saya dengan baik di mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini. Saya selalu mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen tepat waktu dan selalu aktif dalam mengumpulkan tugas. Bagian B, pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan teori-teori yang berkenaan dengan Islamic Marketing and Management. 1. Coba saudara bacakan Ar-Ra'd ayat 21, surah An-Nisa ayat 29 dan 58, dan surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan kedua surah ini dengan Customer Relationship Management. Ar-Ra'd ayat 21. Walazina yasiluna ma'amarallahu bihi ayyusala wa yaksyauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Kandungan surah Ar-Ra'd ayat 21. Orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahmi dan lainnya, mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengkoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshalazina law
taraku min kalfihim zuriyatan di'afan kahfu alaihim falyataqulaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya, mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendak mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Isi kandungan surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggal dan meninggalkan di belakang mereka anak-anaknya masih kecil-kecil atau lemah, yang mereka takutkan mengalami kezaliman atau tak terurus. Maka hendaknya mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungannya dari anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yaitu dengan cara menjaga harta benda mereka, mendidik mereka dengan baik, dan menyingkirkan segala gangguan dari mereka. Dan hendaklah berkata kepada mereka dengan ucapan yang sejalan dengan semangat keadilan yang baik-baik. An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la taqullu awwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kandungan surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara Allah melarang kalian melakukannya. Surah An-Nisa ayat 58. Innallaha murukum antum adul amanati illa ahliha wa iza bakamtum bainan nasi antahkumu bil ad innallaha ima ya'izukum bih innalaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kandungan surah An-Nisa ayat 58. Perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Surah An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lajati ja'alalahu lakum kiyamau warzukuhum fiha waksuhum wakulu lahum kauma ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada di dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai produk kehidupan, pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Kandungan surah An-Nisa ayat 5. Dan janganlah kalian
Kalian memberi orang yang tidak baik dalam mengatur harta mereka karena masih kecil, boros, dan masih lemah akalnya. Harta-harta yang digunakan untuk mencukupi kehidupan mereka, mereka membeli balasan dari harta mereka berupa rezeki untuk membelanjakannya untuk diri mereka sendiri. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka, dan berilah mereka janji yang bagus dan memberi dorongan mereka ketika dewasa. Surah An-Nisa ayat 63. Ulaika lazina ya'lamu lahu ma fi qulubihim fa'arrid anhum wa'izhum wa kullahum fi anfusihim lam baliga. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Kandungan surah An-Nisa ayat 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan, serta hardikan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang lurus. 2. Coba saudara jelaskan konsep customer relationship management dalam Islam dan sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan konsep CRM dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Jawab, bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Isa menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu, Al-Quran yang merupakan suatu petunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman yang fundamental di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanat. Dalam bisnis, sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan pelanggan. Sebagaimana dalam firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa 58. Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahmi. Dari Anas bin Malik R.A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, hendaknya ia melakukan silaturahmi. Bukhari dan Muslim. 3. Jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Jawab, di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Manfaat CRM, mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis Anda.
Meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat risiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Meningkatkan time to market. Penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian juga menentukan waktu yang tepat untuk memasarkan sebuah produk. Mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja, yang mana kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit atau keuntungan bagi pelaku bisnis. 4. Sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Adapun dimensi Customer Relationship Management atau CRM diantaranya yaitu identifikasi pelanggan atau customer identification, di mana perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan dan juga bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Hal ini dapat berbentuk bagaimana perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan maka perlu dijaga baik hubungannya dengan memberikan fasilitas dan juga daya tarik tersendiri agar pelanggan tetap memilih produk perusahaan meskipun banyak saingan di luar perusahaan. Pengembangan pelayanan atau customer development. Maksudnya memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. 5. Bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari membeli produk. Jawab, faktor pribadi dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. 6. Bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari membeli produk. Jawab, contoh dari sikap yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ketika saya ingin membeli makanan pada suatu merek dan saya baru pertama kali membelinya dan ingin mencoba apakah makanan tersebut enak atau tidak. Lalu ada pelanggan lain yang berkata bahwa makanan tersebut tidak enak. Hal itu langsung membuat saya yang awalnya ingin membeli menjadi tidak jadi untuk membelinya. 7. Coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen. Bagaimana Anda membeli baju yang Anda pakai dengan menggunakan teori proses keputusan pembelian konsumen? Jawab, proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. 8. Jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi atau ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Jawab, Quran Surah Al-A'raf ayat 7 dan 31. Ya bani adama kuzzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasyarabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Isi kandungan. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus pastikan diri kita ketika akan melaksanakan salat berada dalam kondisi berhias sesuai yang disyariatkan dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat, memperhatikan kebersihan dan
kesucian, dan lain sebagainya. Makan dan minumlah dari barang yang baik-baik yang dikaruniakannya Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan dalam makanan dan minuman dan hal lainnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibau wala tattabi'u kutuwastisi saitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Isi kandungan. Wahai manusia, makanlah dari rezeki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, dalam keadaan bersih dan bukan najis, dan bermanfaat dan tidak memadorotkan. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya. 9. Coba Anda baca surah Quran Surah Asy-Syu'ara 181 sampai 183, Surah Al-Anbiya 105, dan Surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10, dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Jawab. Quran Surah Asy-Syu'ara 181 sampai 183. Auful kalila wa la takunu minal wazinu bil kistasil mustaqim wala hasun nasa asya ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Kandungan. Ketiga ayat tersebut menjelaskan Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan, dan lainnya, dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia, serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah atau tertulis di dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Kandungan. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, yakni kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah, sesudahnya adanya peringatan yang dimaksud adalah Ummul Kitab atau Al-Quran yang telah ada di sisi Allah, yakni di Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini, yakni bumi surga, diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, yakni siapa saja di antara hamba-hambaku yang soleh. Ad-Duha ayat 8-10. Surah Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ailan fa'agna. Artinya, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikanmu kecukupan. Isi kandungan ayat ini menjelaskan mengenai Allah mendapatimu miskin namun memiliki tanggungan keluarga yang banyak. Kemudian Allah menjadikanmu kaya dan dengan rezeki yang Dia berikan kepadamu. Surah Ad-Duha ayat 9. Fa'ammal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Isi kandungan. Maka janganlah engkau berbuat buruk terhadap anak yang ditinggal mati ayahnya ketika kecil, dan janganlah engkau rendahkan dia. Surah Ad-Duha ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Isi kandungan.
Dan terhadap orang yang meminta bantuan dan sedekah, janganlah kamu mencacinya, namun berilah dia bantuan atau tolaklah dia dengan lembut dan sopan. 10. Jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Jawaban. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Sedangkan ekuitas merek adalah berbagai aset dan juga kepercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu, baik itu nama ataupun simbolnya, yang mampu mengubah nilai yang diberikan atas suatu produk, barang, atau jasa, baik itu dari pihak pemasar maupun untuk pihak pelanggan. 11. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif yang dimaksud. Jawaban. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif antara lain: 1. Perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. 2. Perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. 3. Perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi atau menurut anggapan para konsumen. 4. Perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. 12. Pada dasarnya, pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan baca beserta arti dan isi kandungannya ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Jawaban. Surah yang mendukung pemberian nama atau merek ialah surah Al-Baqarah ayat 31. Wa alama adamal asma akulaha summa aradahum alal malaikati fakala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sodikin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Isi kandungan. Sebagai penjelasan keutamaan Nabi Adam alaihi salam, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, kemudian mempertunjukkan objek tersebut di hadapan para malaikat sembari berfirman kepada mereka, beritahukanlah kepadaku nama-nama semua objek yang ada itu. Jika kalian memang berkata benar bahwa kalian lebih pantas untuk dijadikan khalifah di muka bumi daripada mereka. 13. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Jawaban. Faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen antara lain: 1. Faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demokratif, seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. 2. Faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respons individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap champion. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. 3. Faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. 14. Buka dan tonton link ini dan jelaskan apa topik dan materi yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut. Sebutkan dan baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendukung penjelasan oleh pembicara dalam video tersebut. Jawaban. Topik yang dijelaskan dalam video YouTube ini ialah proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian. Materi yang di dalam video ini yang pertama membahas mengenai tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian, kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan, dan faktor mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sebelum mengakhiri materi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma la sala ila ma ja'alahu sahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.